Oke, selamat datang. Di pembahasan kita kali ini, kita mau kenalan lebih dalam sama satu pribadi yang penting banget, tapi seringkali jadi yang paling misterius dalam iman kita. Siapa lagi kalau bukan pribadi Roh Kudus? Jadi, langsung aja ya. Kita mulai dengan pertanyaan besarnya, ini nih intinya. Siapa sih sebenarnya pribadi yang kita sebut Roh Kudus itu? Cuma semacam kekuatan gitu aja, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Nah, yuk kita masuk ke bagian pertama. Dan saya yakin jawaban yang akan kita temukan di sini itu benar-benar bisa mengubah cara kita memandang dia. Nah, ini dia poin kuncinya. Jelas banget ditekankan di sini. Roh Kudus itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Dia itu pribadi ilahi yang nyata loh, bagian dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bukan sekedar energi kosmik atau kekuatan tanpa nama ya, tapi pribadi yang hidup. Dan karena dia itu pribadi, artinya dia punya, layaknya seorang pribadi. Dia punya pengetahuan, dia punya kehendak sendiri, dia punya emosi, dan pastinya dia punya kuasa. Inilah yang bikin kita bisa punya hubungan pribadi sama dia. Kita bisa berinteraksi. Oke, sekarang kita coba time travel sedikit ya. Kita mundur jauh ke belakang, karena ternyata jejaknya itu udah ada dari awal banget. Yuk kita lihat gimana sih Roh Allah ini bekerja di Perjanjian Lama. Coba deh lihat ayat yang keren banget ini, dari kitab paling awal di Alkitab. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tahu nggak, kata melayang-layang ini di bahasa aslinya itu punya arti yang dalam banget. Bisa diartikan mengerami. Kebayang nggak? Kayak induk burung yang menjaga telurnya, penuh perhatian, penuh tujuan. Jadi dari awal mula pun, dia udah ada di sana, aktif bekerja dalam penciptaan. Jadi jelas ya, perannya di Perjanjian Lama itu penting banget. Dia ikut serta dalam penciptaan. Dia yang menghembuskan nafas kehidupan ke manusia. Nah, setelah itu, kita lihat ada polanya nih. Dia memilih dan ngasih kuasa ke orang-orang tertentu, kayak para hakim, raja, nabi, buat ngerjain tugas-tugas khusus dari Tuhan. Sekarang kita lompat ke Perjanjian Baru, karena di sini, ada perubahan yang gede banget. Sebuah janji yang udah lama banget, itu akhirnya tergenapi. Dan ini mengubah total hubungan antara Roh Kudus dan manusia. Nah, coba perhatikan deh perbedaannya. Ini penting banget. Kalau di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu sifatnya hinggap di orang-orang pilihan. Sifatnya sementara, buat tugas tertentu. Tapi, di Perjanjian Baru, dia tinggal di dalam setiap orang percaya. Bukan lagi tamu, tapi penghuni tetap. Ini tuh sebuah revolusi rohani loh. Dan inti dari janji yang digenapi itu ya ini, perubahan dari hinggap jadi tinggal di dalam. Kehadirannya yang permanen, yang personal di dalam kita, itu hadiah terbesar dari Perjanjian yang baru. Oke, kita udah bahas teologi dan sejarahnya. Sekarang, kita tarik ini ke kehidupan kita sehari-hari, biar jadi personal banget. Apa sih artinya semua ini buat Anda dan saya hari ini? Yuk kita bedah satu kata kunci yang penting banget, Parakletos. Ini istilah yang Yesus sendiri pakai loh, allos parakletos. Allos itu artinya yang lain, tapi dari jenis yang sama. Paham kan maksudnya? Jadi, Yesus itu nggak ngirim penolong yang kelasnya di bawah dia. Enggak, dia ngirim pribadi lain yang setara sama dirinya. Roh Kudus datang buat ngelanjutin pekerjaan Yesus. Buat ada di sisi kita sebagai penolong pribadi. Yang pertama dan paling dasar, dia itu penolong Anda. Pribadi yang dipanggil untuk berdiri di samping Anda. Buat ngebela, buat nguatin Anda di setiap situasi. Berikutnya, dia adalah roh kebenaran. Tugasnya apa? Ya, buat memimpin dan ngebimbing kita supaya ngerti kebenaran firman Tuhan. Jujur aja, tanpa dia, Alkitab itu kadang bisa terasa kayak buku yang terkunci kan? Dan di saat hidup lagi sulit-sulitnya, dia adalah penghibur Anda. Bukan hiburan yang cetek ya, tapi penghiburan sejati yang datangnya langsung dari Tuhan. Yang benar-benar bisa menenangkan sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Terus yang terakhir, dan ini penting banget, jangan pernah lupa. Dia itu sumber kuasa Anda. Kuasa buat apa? Kuasa untuk jadi saksi, kuasa untuk ngalahin kelemahan, dan kuasa untuk hidup berkemenangan. Kuasa itu bukan dari diri kita sendiri loh, tapi dari Dia yang tinggal di dalam kita. Oke, kita sekarang sampai di bagian terakhir. Di sini kita bakal lihat dampak praktisnya. Gimana sih kuasanya itu secara nyata mengubah hidup kita sehari-hari? Setidaknya ada 3 dampak utama yang bisa kita lihat. Pertama, dia mengubah cara kita berdoa. Dia bantu kita berdoa sesuai kehendak Tuhan, bukan cuma menuruti kemauan kita. Kedua, fokus utamanya itu selalu untuk memuliakan Yesus. Jadi Kristus kelihatan lewat hidup kita. Dan yang ketiga, dia itu jadi jaminan. Kayak DP gitulah, semacam uang muka, yang mastiin kalau semua rencana Allah buat kita itu pasti bakal terwujud.
Ini semua membawa kita ke sebuah perenungan yang dalam banget. Coba deh kita ambil waktu sejenak buat meresapi kalimat ini. Renungkan betapa bahagianya Anda mendapat kehormatan menjadi tempat kediaman salah satu pribadi Allah Tritunggal. Wow, ini bukan lagi sekedar teori atau teologi kan? Ini realitas pribadi yang luar biasa banget. Jadi sebagai penutup saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua. Setelah kita tahu siapa dia dan apa yang dia lakukan, pertanyaannya sekarang bukan lagi buat Tuhan, tapi buat kita. Gimana caranya kita akan menghargai kehadirannya yang super berharga ini dalam hidup kita mulai hari ini?